Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati, Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiyah MPD. Dan yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Bapak Ilzamul Hikam MPD. Juga teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang kami sayangi dan kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama akan kami bahas adalah pengertian proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang digunakan dalam psikologi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi, tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis. Sedangkan menurut Harlock, pengertian dari perkembangan adalah sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sedangkan menurut Hasan, menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Ciri-ciri perubahan yang mencolok pada seorang anak ada dua. Yang pertama ada perubahan fisik dan ada perubahan mental. Perubahan fisik bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan, dan organ lainnya dalam tubuh seperti otak, jantung, dan lain-lain. Sedangkan perubahan mental meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. B. Prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Harlock, menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu yang pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Jadi, dasar-dasar permulaan yang lebih utama adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar. Jadi, peran kematangan dan belajar ini juga termasuk ke dalam prinsip-prinsip perkembangan. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Jadi, ada pola-pola tertentu yang dapat diramalkan dalam prinsip perkembangan. Yang keempat, semua individu berbeda. Jadi, semua individu itu tidak sama. Meskipun pada anak kembar tidak mungkin sama, baik itu perkembangan maupun pertumbuhannya. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Jadi, setiap perkembangan itu memiliki perilaku karakteristiknya sendiri-sendiri. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Jadi setiap perkembangan itu memiliki resiko, baik itu resiko yang ringan maupun yang berat. Intinya semua perkembangan itu memiliki resikonya sendiri-sendiri. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Jadi perkembangan itu ada juga yang harus dibantu oleh rangsangan terlebih dahulu, tidak semata-mata langsung. Jadi masih butuh sebuah rangsangan. 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Jadi perkembangan itu juga bisa dipengaruhi oleh budaya di sekitar kita. 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Jadi yang terakhir ini adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Jadi pada setiap tahap perkembangan itu pasti ada harapan sosialnya di dalam itu. C. Teori-teori perkembangan. Menurut Crane 2007, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan, yaitu yang pertama ada environmentalisme, 2. Naturalisme, 3. Etologis, 4. Komparatif dan organismik, 5. Perkembangan kognitif, 6. Perkembangan moral, 7. Pengondisian klasik, 8. Pengondisian operan, 9. Pemodelan, 10. Sosial historis,
11 psikoanalik, 12 psikososial, 13 perkembangan bahasa, dan yang terakhir ada humanistik. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan teori-teori perkembangan. Lalu selanjutnya, D, ada tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog itu menurut Rousseau membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap. Yang pertama, ada masa bayi, yaitu sejak anak baru lahir sampai dia berumur 2 tahun. Lalu yang B, masa kanak-kanak awal. Jadi sejak anak berusia 2 tahun sampai 12 tahun. Selanjutnya ada masa kanak-kanak akhir. Yang tadi itu masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 12 tahun, lalu masa kanak-kanak akhir usia 12 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir ada masa dewasa, yaitu usia 15 sampai akhir hidup. Sedangkan menurut Ruth, membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 tahap. Yang tadi menurut Rousseau itu dibagi menjadi 4 tahap. Sedangkan menurut Ruth dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap oral, kedua ada tahap anal, 3 tahap falik, 4 tahap latensi, dan 5 tahap pubertas. Tahap oral ini terjadi pada anak usia 0 sampai 24 bulan. Jadi dari anak baru lahir sampai umur 24 bulan atau 2 tahun itu disebut tahap oral. Lalu yang kedua ada tahap anal, sejak usia 2 tahun sampai 3 tahun. Lalu yang ketiga ada tahap falik atau odipal, sejak anak berusia 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya ada tahap latensi, yaitu usia 6 sampai 11 tahun. Yang terakhir ada tahap pubertas, yaitu anak usia di atas 11 tahun. Sedangkan menurut Harlock tahun 1980 menyatakan membagi tahap perkembangan menjadi 10, yaitu yang pertama ada periode pranatal, 2 masa bayi baru lahir, 3 masa bayi, 4 masa anak-anak awal, 5 masa anak-anak akhir, 6 masa puber, 7 masa remaja, 8 masa dewasa dini, 9 masa dewasa media, dan 10 masa usia lanjut. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu yang pertama ada usia, 2 ada seks, 3 kelenjar-kelenjar, 4 kebangsaan atau ras, 5 posisi dalam keluarga, 6 makanan, 7 luka dan penyakit, 8 hawa dan sinar, dan yang terakhir ada kultur atau budaya. Yang pertama intelijensi. Mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui apa itu intelijensi. Lalu yang kedua ada seks. Seks ini sangat mempengaruhi perkembangan pada seorang anak. Yang ketiga ada kelenjar-kelenjar. 4 kebangsaan atau ras. Jadi kebangsaan di sini biasanya terjadi pada suku-suku tertentu yang mana masyarakatnya itu dibagi berdasarkan ras atau budayanya mereka sendiri. Lalu yang kelima ada posisi dalam keluarga, 6 makanan. Jadi makanan ini juga mempengaruhi perkembangan, sangat mempengaruhi perkembangan. 7 luka dan penyakit, 8 hawa dan sinar, dan yang terakhir adalah kultur dan budaya. Kultur dan budaya ini juga sangat mempengaruhi perkembangan yang terjadi pada anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.